Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurliana, kelas Informatika E, NIM D02194006. Di sini saya akan menjelaskan shortest path graph, algoritma DFS, DSF, dan brute force. Graph adalah sekelompok simpul-simpul atau nodes atau vertices V dan sekelompok sisi X, E yang menghubungkan sepasang simpul. Bayangkan simpul-simpul tersebut sebagai lokasi-lokasi. Maka himpunan dari simpul-simpul tersebut adalah himpunan lokasi-lokasi yang ada. Shortest path adalah mencari cara tercepat atau terpendek. BFS adalah metode pencarian jalur dengan menggunakan algoritma banjir atau flood flow, atau bahasa sederhananya secara menyeluruh. Jika sudah mencapai titik akhir, proses akan berhenti menggunakan struktur data antrian queue. DFS adalah metode pencarian jalur dengan menelusuri satu nodes dan nodes paling kiri. Jika sudah tidak ada nodes yang belum menemukan titik akhir, maka lakukan backtracking atau jalan mundur. Jika sudah mencapai titik akhir, proses akan berhenti menggunakan struktur data tumpukan atau stack. Brute force adalah metode pencarian jalur yang sama seperti BFS, tetapi brute force bisa digunakan dalam graph berbobot atau yang memiliki nilai, dan bedanya lagi, algoritma ini menelusuri semuanya tuntas. Jika sudah mencapai titik akhir, proses masih akan tetap berlanjut sampai semuanya telah ditelusuri, dan jarak atau nilai yang terkecil akan dijadikan output. Q adalah struktur data dengan menggunakan model antrian FIFO atau first in first out. Data yang pertama kali masuk, data itu juga yang keluar pertama. Peak dalam kurung adalah melihat data paling depan. ADD dalam kurung adalah menambahkan data depan. Poll dalam kurung adalah mengeluarkan data paling depan. Is.ft dalam kurung yaitu mengecek apakah antrian kosong. Is.full dalam kurung yaitu mengecek apakah antrian penuh. Stack adalah struktur data dengan menggunakan model tumpukan. LIFO atau last in first out. Data yang terakhir masuk, data itu juga dikeluar pertama. Peak dalam kurung yaitu melihat data paling akhir. Post dalam kurung yaitu menambahkan data di akhir. Pop dalam kurung yaitu mengeluarkan data paling akhir. Is.ft dalam kurung yaitu mengecek apakah antrian kosong. Is.full dalam kurung yaitu mengecek apakah antrian penuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perjalanan algoritma DFS, BFS, dan brute force pada graph. Shortest path graph, DFS, dan brute force. Menambahkan node awal G. Kemudian yang ini Q dicek dan menelusuri dari node asal yaitu G. Yang terhubung dengan node G adalah node AI. Node AI ditambahkan ke Q. Node asal yaitu node G dikeluarkan karena telah selesai diproses. Q dicek dan menelusuri node asal A. Yang terhubung dengan node A adalah node BHG. Tetapi node G telah diproses tadi, jadi hanya ditambahkan di QBH. Node asal yaitu node A dikeluarkan karena telah selesai diproses.
Q dicek dan menelusuri node asal yaitu I. Yang terhubung dengan node I adalah node D. Node asal yaitu node I dikeluarkan karena telah selesai diproses. Q dicek dan menelusuri node asal yaitu B. Yang terhubung dengan node B adalah node D. Node asal yaitu node B dikeluarkan karena telah selesai diproses. Prosesnya akan berlangsung terus-menerus. Jika titik proses, maka proses berhenti. Sama seperti BFS, tetapi algoritma ini akan menelusuri seluruh jalur sampai ke titik akhir. Untuk brute force-nya ada 6 jalur. Kemudian BFS-nya itu solusi shortest path GIEL yang total jaraknya 18,5. Kemudian saya akan menjelaskan shortest path graph DFS. Node awal ditambahkan ke stack yaitu G. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu G, node yang terhubung dengan AI. Tetapi yang masuk ke dalam stack adalah node A. Mengapa node I tidak? Karena jalannya ke kiri. Stack dicek menelusuri node awal yaitu A, node yang terhubung dengan BH, tetapi yang masuk ke dalam stack yaitu node B. Mengapa node H tidak? Karena jalannya ke kiri. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu B, node yang terhubung adalah D. Node D dimasukkan ke dalam stack. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu D. Node yang terhubung adalah F. Node F dimasukkan ke dalam stack. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu F. Node yang terhubung adalah E. Node E dimasukkan ke dalam stack. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu E. Node yang terhubung adalah K, L, I, tetapi yang masuk ke dalam stack adalah node K. Mengapa node L, I tidak? Karena jalannya ke kiri. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu K. Node yang terhubung adalah E, L, tetapi yang masuk ke dalam stack adalah node L. Mengapa node E tidak? Karena sudah diproses dan tidak melakukan backtracking. Node akhir telah ditemukan. Hasilnya, jarak dari node awal sampai node akhir dijumlahkan. DFS-nya adalah G, A, B, D, F, E, K, L. Yang total jaraknya 74,4. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.